Halo, apa kabar? Ya, masuk di bulan Agustus 2023, kita waktunya untuk konten rakit PC lagi. Dan untuk konten rakit PC kali ini bisa dibilang cukup high-end. Nggak cukup ya, ini udah masuk kategori high-end lah ya. Dengan budget yang pasti ini di atas 25 jutaan. Dan di sini untuk rakitan PC-nya full dari kubu merah, CPU-nya AMD, terus juga VGA-nya AMD. Dan yang paling penting, di sini saya akan menggunakan SSD NVMe Gen 5 dari Seagate, yakni Seagate FireCuda 540. Ya, jadi kan untuk SSD NVMe Gen 5 ini udah bisa kita mulai temukan ya di pasaran, produknya udah banyak, dan yang salah satunya adalah dari Seagate FireCuda 540 yang ada dalam rakitan PC kali ini. So, seperti biasa buat kalian yang mungkin pengen dirakitin PC sama saya, bisa banget ya kalian langsung aja DM di Instagram @gigadgetindo atau bisa melalui email. Emailnya ada di kolom deskripsi di bawah. Oke, seperti biasa sebelum kita lihat untuk part-part apa aja yang dipakai dalam PC rakitan kali ini, kalian udah bisa lihat ya sebagian partnya ada di atas meja, tapi lebih detailnya kita bakal bahas di bagian belakang. Sekarang kita lihat dulu ASMR proses perakitan PC-nya. Let's go! Oke, ya seperti yang kalian lihat tadi proses rakit PC-nya, dan ini PC-nya udah kelar. Jadi setelah kemarin saya bikin mini PC, kali ini saya ngerakit PC dengan ukuran jumbo. Kalian bisa lihat ini casingnya gede banget. Casing yang secara ukuran sebenarnya ini adalah mid tower, tapi untuk kapasitasnya ini lumayan gede ya. Dan untuk rakitan PC kali ini mungkin kalian notice ya, biasanya tuh saya jarang banget nyalain RGB-nya tuh warna-warni kayak gini. Biasanya bakal saya set satu warna ya, entah merah atau orange atau juga biru gitu, atau sesuai warna-warna dari sponsor video lah. Cuman ini ada kendala ya, jadi warnanya ini nggak bisa, kebetulan lagi ada error kayaknya, jadi nggak bisa di set ke satu warna. Tapi ya udahlah ya, skip. Kita langsung bahas saja untuk part yang kita pakai dalam PC rakitan kali ini. Kita akan mulai dari CPU, yakni CPU-nya seperti yang udah saya bilang menggunakan dari kubu merah. Di sini menggunakan Ryzen 7 7700X. Jadi CPU ini tuh punya 8 core dan juga 16 thread. Buat yang suka gaming, saya bisa recommended banget ya CPU ini. Selain performanya oke, CPU ini juga punya eco mode yang bisa nurunin konsumsi daya yang lumayan banyak, tapi performanya tuh nggak turun secara signifikan. Terus untuk motherboardnya di sini menggunakan motherboard yang super high end yang udah lengkap banget, semua segala fitur di sini pokoknya ada, yakni MSI MEG X670E Ace.
Mobil ini punya ukuran tertinggi yakni IATX dengan banyak banget fitur yang ada di dalamnya seperti slot PCIe udah menggunakan Gen 5. NVMe pun ada banyak yang nempel, ada satu NVMe Gen 5 dan 3 lagi NVMe Gen 4. Dan mobil ini juga masih ngasih tambahan M.2 expander yang terpisah yang support 2 buah slot NVMe Gen 5 lagi. Dan dia ini dicolok ke PCIe Gen 5 yang ada di motherboard ini. Terus udahlah ya, pokoknya ini salah satu mobil terbaik yang bisa kalian temui di pasaran saat ini. Nah, berikutnya berhubung motherboardnya ini udah support NVMe Gen 5, ya otomatis SSD yang kita akan gunakan juga adalah SSD yang udah NVMe Gen 5. Emang secara harga ini bisa dibilang masih lumayan tinggi, tapi buat kalian para early adapter sih saya yakin bakal suka dengan kecepatan SSD dari NVMe Gen 5 ini, yang mana ya saat ini kita bakal rakit menggunakan Seagate FireCuda 540. Jadi Seagate FireCuda 540 yang dipakai dalam rakitan PC kali ini berukuran 2 TB. SSD ini kalau dicari di marketplace untuk ukuran 1 TB itu harganya sekitar 3,1 juta. Dan yang 2 TB itu seperti yang dalam video ini harganya di 5,2 jutaan. Secara kecepatan saat ini buat saya yang biasa menggunakan NVMe Gen 4 itu udah kerasa kencang banget. Itu SSD yang saya pakai kisaran di 7000-an Mbps. Dan SSD ini punya kecepatan yang lebih tinggi lagi, yakni tembus read dan write-nya itu di 10.000 Mbps coy, atau 10 GB per second. Dan hasil tesnya juga udah sesuai dengan klaimnya dari Seagate. Terus selain kencang, SSD ini juga punya daya tahan yang panjang banget. Untuk versi yang 2 TB seperti yang saya pakai dalam rakitan kali ini, daya tahannya itu bisa sampai dengan 2000 TBW atau 2000 terabyte written. Kalian bayangkan 2000 tera, artinya SSD ini tuh bisa copy data itu sampai dengan 2 petabyte. Wow. Ini gokil ya. Ini tuh bakal panjang banget harusnya usianya. Dan Seagate sendiri sih ini kasih garansi sampai dengan 5 tahun. Nggak cuma kenceng doang, jadi saya tes juga SSD ini menggunakan aplikasi XDTune buat lihat seberapa stabil SSD ini, dan hasil tesnya bisa kalian lihat di sini, dia punya performa yang stabil banget. Beberapa pengujian lain yang saya lakukan dan sedikit perbandingannya dengan SSD Gen 4 itu dari copy file game COD Mobile sebesar 30 GB. SSD ini cuma butuh waktu 16 detik doang berbanding 26 detik kalau kita copy menggunakan SSD NVMe Gen 4 yang kecepatan di 7000 Mbps. Speed copy dari SSD ini bisa dibilang juga cukup stabil, kisaran di 2,2 GB dan hanya ada sedikit turun di bagian akhir aja. Terus saya juga penasaran seberapa cepat sih kalau dipakai buat booting Windows. Alhasil dari mencet tombol power sampai masuk ke Windows menggunakan Seagate FireCuda 540 ini hanya butuh waktu 13 detik aja. Ini tuh kayak baru duduk di meja, terus nyalain PC, benerin posisi keyboard, dan boom, PC-nya udah nyala. Nah, untuk suhu emang SSD NVMe Gen 5 ini cukup tinggi ya, makanya sekarang mobil-mobil itu udah masif menggunakan cooler untuk SSD-nya. Bahkan di beberapa motherboard dia udah pakai kipas. Tapi kalau di motherboard ini dia hanya menggunakan heatsink aja yang ada thermal paste di bagian atas sama bawahnya. Selama pengujian kristal Dismark ini suhu tertingginya ada di 66 derajat Celcius, yang hitungannya masih aman, ada di bawah rekomendasinya Seagate yakni di 70 derajat Celcius. Terus selanjutnya untuk mendinginkan CPU dari PC ini menggunakan AIO water cooling 240 lagi dari Cooler Master, tapi nggak seperti yang biasa saya pakai ya, karena kebetulan ya adanya cuman ini jadi dipakai aja. Ini adalah Cooler Master ML240 Illusion yang udah support ARGB dan menggunakan 2 kipas ARGB juga. Untuk performanya nanti bakal kita bahas di bagian belakang. Lanjut untuk RAM, sebenarnya agak kurang matching sih ini ya. Untuk warna RAM-nya putih, sementara part yang lain kan full hitam. Tapi karena cuman ada ini, ya udahlah ya, nggak apa-apa. Ini menggunakan RAM yang dipakai di rakitan sebelumnya, yakni Cleve Crush XR5 berkapasitas 2x16 GB, kecepatannya di 6000 MHz dengan kisaran harga di 2 jutaan. Terus untuk VGA-nya dari beberapa bulan launching ya akhirnya saya bisa juga ya nyobain VGA high-end ini, yakni AMD Radeon RX 7900 XT yang tanpa X di bagian belakangnya. Dan untuk kartu grafis yang dipakai ini adalah reference card atau ya kartu grafis aslinya dari AMD. Yang saya suka dari VGA ini tuh meskipun punya power dan performa yang kencang, terus VRAM gede 20 GB, tapi secara ukuran dia masih tergolong kecil ya menurut saya, nggak jumbo banget lah kayak RTX 40 series di
Nvidia. Dan juga masih menggunakan konektor 2x8 PCIe doang. Dan PSU rekomendasinya juga cuma 750 watt. Terus untuk menyuplai daya PC ini sesuai yang direkomendasikan tadi, di sini menggunakan power supply dari Thermaltake, tipenya tuh Tough Power GFA 3 berkapasitas 750 watt dengan sertifikasi 80+ Gold. Secara konektor sih PSU ini juga udah bertipe fully modular dan dia juga udah ada kabel 16 pin, jadi kalau mau pakai VGA hand dari kubu hijau ini udah support. Untuk garansi PSU ini panjang ya, sampai 10 tahun, dan dengan harganya menurut saya ini nggak terlalu mahal. Sepadan lah ya apa yang ditawarkan sama PSU ini. Dan terakhir ini untuk casingnya menggunakan casing Thermaltake Divider 370 Snow yang merupakan casing mid tower dengan harga 1,7 juta. Dengan harga segini kita bakal dapetin casing jumbo yang bisa nampung bobo sampai ukuran IATX, terus build quality-nya solid banget. Plat SPCC yang dipakai hitungannya juga tebal dan udah dapat 3 buah kipas RGB yang sayangnya buat saya ini cukup menanggung. Karena lewat casing ini tuh kan bisa dipasangin 3 kipas di bagian depan sebagai intake, dan kalau cuma dikasih 3 ini layoutnya kan dari awal itu adalah 2 ada di depan dan 1 di belakang. Jadinya nanggung karena kalau kita pasang lagi di atas kipas X-House misalnya dari water cooling, ini jadi kayak kurang oke lah ya untuk si layout atau airflow-nya. Ya minimal menurut saya sih kalau dapat kipas 4 itu lebih oke, dimana depan ditaruh 3, belakang 1, dan sisanya yang di atas itu menggunakan dari water cooling. Terus VGA ini juga udah support mounting vertikal ya. Jadi VGA-nya bisa ditaruh vertikal, tinggal dibeliin tambahan aja untuk si PCIe riser-nya. Nah, jadi selama proses rakit PC ini itu ada sedikit kendala di mana saya akan menggunakan mobo yang ukurannya IATX. Ukuran IATX ini punya lebar yang sedikit lebih besar dibandingkan dengan ATX biasa, dan ketika dipasang di casing ini lubang-lubang untuk kabel itu jadi ketutupan, terutama untuk yang kabel 24 pin. Jadi untuk kabel 24 pinnya harus saya tarik dari bawah dan kelihatannya jadi agak berantakan ya. Padahal secara spek kalau dilihat si casing ini tuh bisa support emang ya sampai mobo IATX. Tapi saran saya kalau mau pakai casing ini mobonya pakai yang ATX aja biar nggak ketutupan si kabel 24 pin lubangnya. Jadi kabel 24 pinnya bisa tetap masuk dari samping. Oke, itu dia tadi ya semua part yang dipakai dalam PC rakitan kali ini, dan sekarang kita langsung aja lihat untuk performa PC ini. Kita bakal lihat dulu benchmark sintetis, lalu nanti ada tes gaming sedikit, dan juga untuk tes content creation. Untuk Cinebench R23 Ryzen 7 7700X ini punya performa dapat skor di 1950 poin untuk single core dan 18.830 poin itu untuk multi core, dan dengan semua settingan PBO itu masih saya set auto di BIOS-nya. Sebenarnya bukan performa yang kenceng banget terutama di multi core-nya kalau dibandingkan dengan CPU lain di harga serupa, tapi kalau kebutuhan utamanya adalah untuk gaming, ini saya rekomendasikan banget si CPU ini. Dengan settingan PBO auto, suhu dari CPU ini bisa jalan maksimal sampai 95 derajat dan power CPU-nya itu nyentuh di 132 watt. Terus ini settingan PBO-nya saya ganti ya di limit ke 85 derajat. Ternyata hasilnya lagi-lagi cukup oke, di mana untuk daya dari CPU-nya bisa turun kisaran 15%. Itu maksimal untuk CPU only di 116 watt, tapi performanya bayangkan cuma turun 1% doang, dan suhunya juga bisa ke limit di 85 derajat, jadi lebih aman lah menurut saya. So buat kalian yang udah pakai CPU AMD yang Ryzen 7000 series ini, menurut saya kalian wajib banget untuk ngulik sedikit settingan PBO-nya di BIOS biar dapetin performa yang tetap oke, daya yang lebih hemat, dan juga suhu yang lebih adem. Lanjut untuk pengetesan VGA-nya, di sini menggunakan 3D Mark Time Spy untuk DirectX 12, dapetin skor tertinggi ya. Ini di 25.850 poin, yang kalau dibandingkan dengan VGA lain ini kelasannya dengan RTX 4080. Dan yang cukup mengagetkan buat saya ini ternyata dengan kondisi tempered glass tertutup selama pengujian 3D Mark Time Spy ini suhunya mentok di 67 derajat doang. Ini tuh menurut saya sih dingin banget. Terus untuk
Untuk pengetasan content creation, file video yang biasa digunakan adalah 4K berdurasi 5 menit 54 detik, rendernya ke 2K 30 fps. PC ini berhasil menyelesaikan dalam waktu 1 menit 54 detik. Yang kalau dibandingkan dengan beberapa kombinasi rakitan yang pernah udah saya rakit, itu sih sebenarnya nggak cepet-cepet amat. Tapi sebenarnya ini masih sangat mumpuni ya, kalaupun mau dipakai untuk PC sebagai PC content creation. Kemudian dari beberapa game yang udah saya coba, diantaranya game CSGO dengan settingan grafik full ya, rata kanan, resolusi 2K, PC ini bisa dapat rata-rata di 340 fps dengan sangat mudah. Kalau pengen dapat FPS yang lebih tinggi, ya geser aja settingannya agak turun sedikit, itu pasti dapat FPS yang lebih tinggi. Lalu game berikutnya di Call of Duty Warzone 2 dengan settingan juga di rata kanan, resolusi juga masih di 2K, PC ini sangat mudah dapat di 145 fps dengan cukup stabil. Terakhir untuk daya dari keseluruhan satu buah PC ini lumayan sahabat PLN, dimana ketika idle aja ya PC ini tuh udah bisa makan daya 105 watt, terus naik di kisaran 137 watt saat dipakai browsing, terus render di Premiere Pro kisaran 350 watt, dan beberapa tes gaming itu berkisar antara 230 sampai 480 watt. Mantap coy. Oke ya, segini dulu untuk video rakitan PC kali ini. Semoga video rakitan PC kali ini bisa menginspirasi kalian yang mungkin saat ini lagi mau racik-racik PC, atau bingung, atau mungkin kalian pengen dirakitin PC sama saya juga bisa ya. Sekali lagi kalian langsung aja kontak di DM Instagram @gigadgetindo. Dan yaudah, segini dulu untuk video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Dan pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Ciao, bye-bye.